saya Levia Ramalasari dari Universitas PGRI Palembang, semester 4, ingin memenuhi tugas akhir ujian semester dari mata kuliah pendalaman materi PKN SD. Iya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu, apakah boleh? Boleh. Boleh perkenalkan Ibu? Boleh. Nama Ibu siapa? Nama Ibu Kasih. Jabatan Ibu apa? Jabatan Ibu sebagai guru kelas, yaitu guru kelas 5. Di SD Bu ya? SD ya, di SD. Umur Ibu berapa? Umur Ibu 54 tahun. Baiklah, langsung saja Bu ya. Iya. Menurut Ibu, selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Oh iya, biasanya saya tuh setiap hari selalu mengabsen anak tentang kehadirannya, tentang kabarnya gimana, apakah anak tersebut dalam keadaan sehat atau anak itu sakit. Kalau ada berita sakit sampai 7 hari lebih, nah saya mengajak anak-anak untuk bertoleransi menjenguknya. Ya, kemudian saya bergotong royong, anak-anak sudah kita adakan gotong royong, itu baik di kelas, pembersihan di kelas maupun di luar kelas. Ya, itulah kegiatan rutin saya, contohnya saja itu. Jika anaknya sakit itu sudah lama, Ibu katakan tadi ingin menjenguknya. Ibu menjenguknya sendiri atau bersama teman-temannya? Ya, bersama teman-temannya, sama gurunya dibimbing, anaknya kita bimbing. Berarti kita sudah mempererat persatuan dan kesatuan dengan anak-anak. Oke, baik Ibu. Kemudian menurut Ibu, bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Biasa kalau saya mau masuk ke dalam kelas, pas lonceng berbunyi, anak saya biasakan untuk berbaris, antri, kemudian bersalaman kepada gurunya. Kemudian sudah masuk di kelas, kita menyapa kepada anak, apa kabarnya anak-anak, jawab anak-anak. Kemudian waktu akhir pelajaran, anak-anak juga selalu berdoa. Waktu pelajaran pertama juga berdoa, terakhir juga berdoa. Dan anak-anak yang paling baik, rapi, itu saya gilirkan untuk mempersatukan pulangnya, kemudian bersalaman kepada gurunya. Itu di antara contohnya. Ada yang bisa Ibu jawab? Hal seperti itu Ibu lakukan setiap hari ya? Iya, setiap hari, agar anak tuh mengerti cara kesopanan terhadap gurunya, walaupun kepada siapa saja. Apakah ada anak di dalam kelas itu ada yang bandel? Apakah ada? Oh, ada. Anak itu pasti ada yang bandel, tapi kita harus hadapi dengan hati yang sabar. Kita bimbing cara sopan yang baik. Iya Ibu. Selanjutnya Ibu selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya, dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Iya, kalau peran pemerintah itu sudah semaksimal mungkin bagaimana pendidikan ini supaya lebih maju. Walaupun anak yang tidak mampu atau tidak punya tetap bersekolah, karena sudah diprogramkan oleh pemerintah, yaitu program
biaya operasional sekolah. Nah, sebagian untuk siswa itu biaya operasional sekolah itu. Jadi anak-anak diwajibkan untuk bersekolah. Apakah biaya operasional itu keluar setiap bulan atau setiap tahun, Bu, untuk siswanya? Tidak setiap bulan, tapi kalau yang sekarang biaya operasional itu 4 bulan sekali keluar. Ada biaya, tidak seluruhnya untuk anak sekolah, tapi ada yang bagian-bagian yang lainnya. Tapi ada untuk bagian anak yang tidak mampu. Oh, begitu ya, Bu? Iya, jadi diwajibkan anak itu bersekolah. Selanjutnya, menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Iya, metodenya, ya metode ceramah itu pasti ceramah, ada tanya jawab, ada diskusi, ada penugasan kepada anak. Itu metode yang saya ajarkan di sekolah. Dengan metode ceramah itu, apakah anak akan mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan? Ya, kalau hanya ceramah saja anak tidak mengerti itu, tapi kita harus adakan kerja kelompok, misalnya diskusi tadi, sudah itu penugasan. Baiklah, Bu, apakah Ibu selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya anak SD? Iya, selalu mempersiapkan agar tujuan yang akan kita capai akan tercapai dengan media tersebut. Biasanya media atau sumber belajar dari mana Ibu ambil? Dari buku, misalnya buku pengarang SE, kemudian dari internet. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, baik, Bu. Selanjutnya, menurut Ibu selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Mengapa? Saya kira kalau untuk anak SD itu tidak penting kalau kita akan mengajarkan pendidikan tentang politik. Karena anak SD itu belum mengerti apakah itu politik. Jadi saya tidak ada mengajarkan tentang politik. Kalau musyawarah di kelas itu apakah termasuk politik, Bu? Tidak, kalau musyawarah itu bukan politik, tapi kita mengajarkan apa itu musyawarah. Jadi musyawarah itu apa contohnya, harus kita jelaskan semua. Tidak sama dengan politik. Selanjutnya, Ibu, ini masih ada beberapa pertanyaan, Bu, ya? Iya, boleh. Bagaimana cara Ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di lingkungan sekolah kepada siswa? Cara apa memperkenalkan? Cara Ibu sebagai guru menerapkan, dan menanamkan nilai-nilai sila pertama. Cara menerapkan sila pertama itu biasanya kalau di sekolah Ibu itu setiap minggunya selalu diadakan imtab, yaitu pada hari Jumat, ceramah-ceramah tentang agama. Kemudian anak yang kelas tinggi, misalnya kelas 5 atau kelas 6, itu diadakan setiap hari Jumat sholat Jumat di musola. Jadi sekolah ini belajarnya diistirahatkan dulu untuk sholat Jumat. Kalau ini untuk ceramahnya itu dari guru sekolah itu sendiri atau mengundang penceramah dari ceramahnya luar? itu ya anak kita tugaskan secara bergiliran kepada
untuk disampaikan kepada anak-anak. Jadi siswanya sendiri yang berceramah Ya. Bu ya, dikasih tugas Bu ya. Iya, dikasih tugas ya, sekali-sekali guru agamanya, dan guru agamanya juga memberi tugas kepada anaknya. Selanjutnya Bu, Ya. globalisasi salah satu pengaruh pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, Ya. sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Ibu, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Aduh, dampak anak sekarang pada saat ini, dianya tuh kadang rambutnya tuh dipotong macam gaya barat. Modelnya dibentuk, terus kemudian rambutnya dipirang-pirang. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Kemudian juga anak-anak kadang berpakaian seperti gaya barat, gaya Eropa, gaya Amerika. Nah, itu tidak sesuai dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Tapi anak-anak sekarang ini kalau berpakaian di sekolah sudah sewajarnya pakaian sekolah, tapi kadang potongan rambutnya di model-model, di pirang-pirang. Nah, itu wajib kami tegur. Itu sudah menuruti globalisasi dunia. Perlu kita nasihati anak tersebut. Ya. Bisakah Ibu jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Strategi yang saya sampaikan kepada anak didik itu menggunakan media poster, metode poster, yaitu tentang struktur pemerintahan. Itu yang saya ajarkan kepada anak. Jadi anak tuh membuat saya tuh alat peraganya itu menggunakan karton. Ya. Karton itu kita buat struktur pemerintahannya. Nah, dengan metode demonstrasi, anak memperagakan maju ke depan. Strukturnya tuh kita bacakan. Dengan strategi belajar seperti itu, apakah anak-anak mengerti Bu? Apakah mereka bersemangat belajar sistem pemerintahan? Semangat anak tersebut karena sudah menggunakan alat peraga. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Ya. Bagaimana cara Ibu menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang disebut pakem pada materi sistem politik Indonesia? Kalau saya mengajarkan tentang politik apa tuh? Sistem politik Indonesia, belajar pakem ya. Ya, itu karena saya guru kelas 5, itu biasanya guru kelas 6 belum saya terapkan itu. Jadi Ibu selama ini belum pernah mengajarkan sistem politik Indonesia itu Bu ya, karena Ibu belum pernah mengajar di kelas 5 Bu ya. Ya. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik khususnya siswa SD? Sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, anak SD itu belum saya ajarkan tentang demokrasi, tapi saya sudah mengajarkan tentang musyawarah kepada anak-anak. Ya, jadi dengan musyawarah itu tujuannya untuk mencapai mufakat. Contohnya musyawarah tentang pemilihan ketua kelas kepada anak-anak. Itu yang saya ajar, tapi belum kalau demokrasi. Saya kira anak juga belum ngerti apakah itu demokrasi. Tapi sudah kata demokrasi itu sudah sepintas
di diajarkan demokrasi, tapi anak tuh belum paham apa itu demokrasi, tapi saya mengajarkan tentang musyawarah. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, Menurut Ibu, strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum dan peradilan internasional ini? saya belum mengajarkan tentang sistem politik kan, Iya. politik Hubungan internasional. hubungan internasional. Saya belum mengajarkan kepada anak didik itu, karena saya mungkin guru kelas 5, mungkin kalau saya mengajar kelas 6 sudah ada, tapi belum begitu mendalam tentang pelajaran politik internasional. Tapi sudah ada. Itu biasanya di kelas 6. Saya tahu di kelas 6 itu saya tuh membaca buku sepintas, sudah tentang dunia mengajarnya. Kalau di kelas 5 belum. Jadi Ibu belum pernah mengajarkan hubungan internasional, sistem hukum dan peradilan internasional Bu ya. Belum. Baiklah, wawancara kita selesai. Terima kasih Ibu sudah mau direpotkan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Iya, sama-sama. Itu semampu Ibu yang bisa Ibu jawab. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf kalau jawaban Ibu ada kekeliruan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya juga mohon maaf jika ada salah kata atau perlakuan yang tidak sopan ya Bu. Iya, sama-sama. Kita akhiri Bu ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.